Nah, kayak kemarin banyak yang nanyain, kok Ratuan Bilian jelasin lebih detail dong gitu ya. Eh banyak juga masih pertanyaan-pertanyaan, kok kalau gua bayar nih, eh balik modalnya kapan gitu ya. Nah, gua akan bahas cukup biar kalian tuh ngerti gitu. At least kalaupun kalian nggak masuk, kalian tahu kalau invest itu tuh penting sebenarnya. Ya, eh Ratuan Bilian adalah program untuk invest ya. Jadi gimana caranya? Kan tadi gue bilang, kalian harus ada trade, harus ada invest. Gitu. Nah, kenapa harus ada dua ini? Karena ya sometimes market lagi bagus banget, trading cuannya gede banget. Tapi invest ini adalah cara paling gampang ya buat cari cuan. Dan banyak orang kan bilang, kok gue nggak ada waktu buat ngejagain saham gitu ya. Nah, kalau kalian trade, iya nggak ada waktu. Tapi kalau tujuan kalian invest, harusnya semakin banyak yang kalian invest, waktu kalian itu semakin banyak. Gitu. Jadi invest itu tidak akan menghabiskan waktu, yang ada malah membeli kalian waktu lebih banyak. Nah, kalau kalian cek ya anak-anak Rotuan Billion, kalian lihat sendiri kita berapa sering sih ngobrol di grup yang kalian harus ngeliatin grup, terus harus ngecek harga saham terus. Enggak kan gitu. Jadi harusnya semakin besar kalian invest, waktu yang kalian bisa dapat itu makin banyak gitu. Ya, mungkin ya sampai nanti suatu saat ya kalian udah nggak perlu kerja lagi, dari investment kalian udah datang terus uangnya. Ya. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemula ya karena ini pengennya cepet kaya, ya awalnya trading gitu ya. Trading pengennya cepet kaya, tapi pas nyangkut nggak mau cut loss gitu. Yang ada malah nyangkut terus ya. Kayak contohnya friend lah ya yang kemarin pada mulai pusing tuh banyak yang ngechat gua. Oh, friend gua masih pegang, gimana ya gitu. Ya susah gitu karena friend fundamentalnya masih belum oke gitu. Terus kalaupun mau di trading kan apa yang mau di tradingin mentok di 50 nggak pernah naik gitu loh. Nggak ada apa indikator yang menarik untuk di situ. Itu makanya jadi banyak orang itu rugi itu karena ya kalian dari trading nggak mau cut loss, akhirnya nyimpen barangnya turun-turun terus. Tapi mentalnya tuh nggak siap untuk jadi investor. Gitu. Kenapa? Ya wajar, karena nggak ngerti juga gimana cara yang ngelihat fundamental yang bagus, terus juga konsep mengenai invest itu nggak ada yang benar-benar 100% oke, gue mau invest dan gue cari benar-benar murah, gue baru masuk gitu. Jadi penurunannya udah cenderung terbatas. Gitu. Makanya kalau kalian lihat ya ISG minusnya cukup dalam beberapa minggu ini, portofolio kita nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena kita belinya udah murah. So, turun ya bisa turun, tapi turunnya dikit aja gitu loh. Kayak portofolio Pegas lah kalian lihat. Ya, dalam 1 minggu ini turun sih gitu. Tapi kemarin, kalau kita tarik 1 bulan ke belakang, masih naik 20-an% kan gitu. Masuk top gainers malah 1 bulan ini gitu. Jadi, nggak ada yang perlu dipermasalahin gitu loh. Selama kalian belinya bener, itu aman. Nah, investasi itu jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Nah, kalau jangka pendek itu ya trading gitu. Kalian harus ngikutin saham-saham yang hype. Oh, ini turunnya dalam kayak tadi MNCN, gue akan beli. Gue nggak akan invest MNCN gitu. MNCN turun pasti akan gue sell. Tapi ya ini kesempatan. Oh, ada MSCI rebalancing gitu ya. MSCI-nya turun dari 336 closing langsung 308 apa 306 ya gitu. Nah, ini kan turun sampai 30 poin. Ya ini gue besok masuk di 30310 aja. Bisa jual 320, gue udah syukur udah dapat cuan mungkin 2% 3% gitu ya. Gitu. Ya jadi ya tinggal main volume kan ya. Masuk 500 juta dapatnya udah 15 juta. Oke, that's it gitu. Buat uang jajan harian ya lumayan gitu loh. Ya. Jadi ngejarnya benar-benar tren saat itu aja. Jadi kayak sekarang, kalau kalian ngeliatin tabel trader kan, gitu. Tabel trader yang better apa? Ada basic, ada energi, ada non cyclical gitu. Nah, ya harus bermain pada saham ini. Kok basic kan naiknya udah banyak, kok Tins kan udah naik banyak, kok Aman kan udah naik banyak, kok Inco kan udah naik banyak. Ya kalian mau nggak mau
beli ini, kalian nggak bisa beli semen-semenan yang lagi turun, kalian nggak bisa beli apa Indofood yang lagi turun nggak gerak-gerak gitu, kalian nggak bisa beli properti yang masih sideways sideways, nggak menarik. Kenapa? Karena kalian nggak dapat uang secara cepat di situ gitu. Mau nggak mau kalian harus masuk ke emiten-emiten yang lagi running, lagi kenceng gitu. MSCI kan nggak masuk ke MSCI. Kenapa terpengaruh ke rebalancing? Gini, jadi ini kan akhir bulan. Nah, ada ini kan bulan Mei. Gue selalu bilang, sebenarnya rebalancing itu tiap bulan ada, gitu, tiap bulan. Ya, nah karena tiap bulan ada, jadi makanya tiap akhir bulan itu pasti ada pergerakan volatilitas, gitu. Jadi walaupun MSCI-nya nggak ada MSCN, ya bisa jadi ada fund lain yang rebalancing-nya di akhir bulan juga jualan MNCN gitu. Atau memang tidak disebutin MNCN itu ada di MSCI, tapi biasanya di port yang muncul di kelihatan itu kan top 10-nya MSCI gitu. Nah, MSCI itu di Indonesia ada banyak megangnya gitu. Mungkin ada 100 emiten gitu. Ya, nah, ya yang kecil-kecil itu kan yang mungkin porsinya cuma 0 komaan buat MSCI ya itu mungkin ketika mereka rebalancing juga bisa jadi berpengaruh gitu. Ya. Tuh. Nah, terus juga kalau trading ya pasti ada resiko gitu. Resiko lebih tinggi jika didasari analisa teknikal. Ya karena mau nggak mau ya kayak Inco belinya 5.000 atau waktu di pucuk lah misalnya kayak beli beli aman nih sekarang gitu. Oh, lu kan bilang harus punya aman gitu. eh Kalau gue beli sekarang dia udah peak gitu. Ya ini juga diomongin dari 4.000 kan. Kok aman di 4.000 kan udah mulai peak nih kok waktu itu. Grafik kan sampai di 4.000 misalnya naik gitu ya, 4.000. Kok ini aman udah naik dari 2.000 ke 4.000 nih udah peak kayaknya. Terus naik lagi sampai 5.000. Kok ini udah peak kok nih kok kayak 5.000 nih kok gitu. Naik lagi sampai 6.000. Udah naik 3 kali lipat nih kok udah peak nih kok gitu. Naik lagi sampai sekarang berapa? 15.000 ya. Apa 13.000 gitu. Gak ada yang tahu pikir kapan gitu. Tapi kalau kalian mau trade ya kalau kalian nggak masuk ke emiten kayak begini kan nggak dapat untung gitu loh. Kok aman bisa kena FCA nggak kok? Oke, kalian harus ngerti. FCA FCA itu dapat kalau dia suspend ya lebih dari 2 hari gitu. Nah, aman gimana? Aman itu even dia belum suspend yang 1 hari. Jadi aman itu masih agak sedikit jauh untuk kena FCA. Ya, makanya brand kenapa gue nggak berani masukin ke tabel karena brand itu udah disuspend 1 hari, masih kenceng kan? Ya disuspend lagi, mati, gitu. Jadi sebenarnya waktu brand itu disuspend 1 hari itu sebenarnya udah exit aja daripada nanti masuk FCA, gitu. Jadi kalau ditanya aman bisa FCA nggak? Belum. Jadi aman itu masih gerak volatil dulu, masih bisa naik, terus nanti disuspend 1 hari, habis itu kalian jualan, gitu. Ya kalau udah disuspend. Tapi kalau udah disuspend udah jangan main aman lagi. Gue juga pasti akan keluarin dari tabel. Gitu. Karena kalau dia masih kenceng naiknya, disuspend lagi, baru masuk ke FCA, barulah jadi kayak brand. Ya. Jadi makanya kalau yang lagi liar-liar baru suspend pertama, ya udah suspend pertama selesai, exit aja. Gitu, biar aman. Ya. Nah, kalau yang invest jangka panjang, ya kita cari perusahaan bagus, valuasi yang murah. Dia nggak gerak, nggak apa-apa. Gitu loh. Karena memang tujuan kita untuk jangka panjang. Makanya portofolio ada dua. Ada portofolio trading, ada portofolio invest. Itu. Nah, invest ini yang memang kalian buat lama, nunggu. Tapi nunggu bukan nunggu karena dia nggak naik. Dia tetap naik kok. Gitu. Walaupun nggak naik, ya kalian tetap dapat dividen kok. Ya. Nah, yang cepetnya ya dapatnya dari trading gitu. Jadi kalau tradingnya cepet yang loss, gimana? Ya tinggal cut loss gitu. Karena ini mainnya benar-benar cepet gitu. Ada batas cut lossnya, ada batas take profitnya gitu. Ya, jadi bisa muter uangnya, nggak nyangkut gitu. Kalau mau nyangkutin ya kalian harus nyari yang invest. Dan invest ingat harus cari yang murah gitu. Kenapa murah ya? Supaya sahamnya naiknya banyak. Kalau mahal ngapain lu invest? Gitu. Kalau kalian tahu masa depannya ini pasti akan turun ya jangan dimasukin buat invest gitu. Gitu.
Kita nggak pernah beli sesuatu itu di saat harganya lagi naik, lagi bagus kata orang. Makanya waktu Road to 1 Billion ya, ada orang nanya, kok kenapa kita nggak beli bank sih kok? Bank kan naik terus kok. Kenapa nggak beli masukin ke portofolio kita bank? Nggak bakalan gue masukin ketika dia lagi running gitu. Ya, karena ya tetap ya namanya naik secara jangka pendek secara kencang pasti akan ada koreksi dulu. Nah, koreksi ini ya belilah waktu lagi jelek gitu. Makanya kayak sekarang sebenarnya SMGR menarik nggak? Menarik, tapi bukan buat trading gitu, buat invest. Nah, kalau mau dipakai buat spekulasi, ya silahkan. Tapi ingat, ketika dia break new low, ya harus cut loss. Gitu. Kenapa? Karena ini tujuannya trading. Gitu. Kalau dia naik gimana? Ya ingat TP. Gitu. Karena walau bagaimanapun ini fasenya lagi downtrend. Kalau downtrend berarti chance untuk dia turun lebih besar daripada untuk dia naik. SMGR PBV all time low. Kalau saham gini apakah bakal bisa naik sampai PBV min? Bisa aja gitu. Ya, nggak ada yang nyangka kok kalau pergerakan kayak gitu. Ya, ya sama lah kayak COVID. Turunnya kan dalam-dalam semua. Emang bisa naik? Bisa, malah ada all time high. Banyak juga saham-saham yang naiknya banyak kan. Nah, resikonya juga rendah karena kalian belinya udah murah. Chance untuk kembali turun itu susah. Kayak sekarang mau ISG lu turun kayak gimana, porto kita masih aman gitu. Kenapa? Ya murah gitu. Mau turun kemana lagi? Nah, ini yang harus kalian tahu. Perusahaan bagus itu nggak akan lama murah. Pasti cuma bentar aja. Gitu. Jadi kalau SMGR ini kan lagi fase turun, ya, ya pasti dia akan fase turun. Gitu. Nanti setelah fase turun apa? Dia fase sideways di bawah. Nah, kalau perusahaan yang murah dia nggak akan lama berada pada saat fase sideways, dia akan langsung mantul lagi balik ke atas, kencang. Ya. Ini yang harus kalian pikirin. Invest jangka panjang itu bukan nunggunya naik berapa lama, tapi kapan gue nunggu untuk harus gue jual. Itu yang lebih lama. Gitu. Ya, bukan nunggu naiknya, tapi nunggu jualnya. Kapan harus dijual lama? Apa yang buat invest itu terasa lama? Sudah punya saham, sudah naik di satu titik tertinggi, kemudian turun baru sayang buat dijual. Ya, itu yang bikin kita tuh investnya lama gitu. Kayak contoh, kalau kalian megang, contoh lah ya, gue masuk ada portofolio Road to 1 Billion-nya yang BAS 2 itu ada Telkom. BAS 1, BAS 3 belum ada. BAS 2 ada Telkom. Ini kemarin waktu di 2.900 ya, apa 3.000. Kita ada beli. Ini dapat dividen yield 6%. Ya. Ini ya sekarang orang kita ngelihat, aduh ketar-ketir takut gitu. Ini kan tujuannya buat invest ya. Ya nanti ini kalau udah naik nih ya, naik ke harga 4.500 lagi. Saya nggak mau dijual, ya pasti sayang. Kenapa? Modalku murah kok, cuma segini gitu. Ya akhirnya apa? Ujung-ujungnya nahan. Jadi investnya itu lama bukan karena nggak naik, tapi naik. Jadi kalau kinerja bagus, nggak ada perubahan kinerja, ya itu yang sayang buat kita jual gitu. Berarti bukan cuma murah aja kok, tapi murah dan menarik minat pasar. Benar. Karena banyak di market kita itu saham-saham yang murah, tapi nggak ada minat. Makanya banyak yang nggak gerak. Makanya banyak orang yang kejebak, kok invest yang ada malah turun. Gitu. DLTA dividen masih besar, tapi turunnya lanjut terus apa karena pendapatannya turun. Ya, DLTA pendapatannya turun. Salah satunya itu. Yang kedua, ya ini kan nanti ada pemilihan kup kan. Gitu. Biasanya pemilihan gubernur itu memang ini ya diturunin dulu gitu ya. Baru nanti pemilihan gubernurnya nanti. Karena kalau dia tinggi, nanti masalah isunya adalah gubernur nanti bakal ngelegalin DLTA nggak? Bakal ngelepasin saham Pemda DKI di DLTA nggak? Nah, isunya begitu. Tapi kalau harganya lagi turun-turun kan, kita nggak bisa lepas karena masih belum untung nggak atau gimana gitu. Nah, ya itu masalah politiknya lah nanti gitu. Cuma ya, ini dividen gede gitu. Jadi nggak ada masalah. Turun, tinggal beli lagi nanti. Gitu. Ini 3.000 juga udah mulai kuat kan, nggak turun-turun. Ya, kita lihat aja tuh gimana. Ya. Nah, makanya Warren Buffett selalu bilang ketika menemukan suatu emiten bagus, dia akan seperti mesin ATM. Kalian bayangin ya,
Cepin. Cepin itu, oh, buka datanya dikit. Profile. Nah, Cepin itu ya, dia itu IPO-nya cuma 12,75 M IPO. Bayangin, waktu IPO nilai perusahaannya itu cuma 12,75 miliar. Ya, sekarang berapa harga perusahaan Cepin? Harganya sekarang 85 triliun. Ini naiknya udah berapa kali lipat, ya. Terus yang kedua, sekarang ini yang dulu perusahaannya harganya cuma 12 miliar kalian beli waktu IPO pertama kali, sekarang cetak profit Q1 aja, berapa profitnya? Laba bersihnya 711 miliar. Berarti anggapan dikali 4 ya. Berarti satu tahun itu bisa dapat 2,8 triliun dengan perusahaan yang 12 miliar. Terus bagi dividennya berapa? Bagi dividennya hampir 100% tahun lalu, 2023. Berarti 2,8 miliar itu dibagiin semua jadi dividen. Bayangin kalau kalian punya perusahaan 12 miliar, ya, 12 miliar awalnya, terus sekarang bagi dividen 2,8 triliun, kalian nunggu aja ini udah cuannya sampai muntah-muntah. Gitu loh. Ya. Anggaplah waktu itu kalian belinya 100 juta. 100 juta dari 12 M itu berapa? Kalau 1 M kan 10%, 1% berarti. Ya. Nggak usah 1% deh, 10 juta. Anggaplah 1 juta aja deh. Tuh, 0,01%. Ya, itu 1 juta rupiah nih waktu itu beli. Sekarang 2,8 T, berarti 10% itu 280 M, 1% itu 28 M, 0,1 itu 2,8 M, sekarang dapatnya berarti 280 juta. Hanya modal 1 juta. Gitu. Ya, berarti naiknya udah 280 kali. Gitu. Ya, inilah hal yang menariknya di invest gitu loh. Kalau ini perusahaan yang benar-benar mesin ATM banget kayak gitu. Kalian ketemu, dapat, dia pegang karena kita nggak pernah tahu dia labanya bisa naik seberapa gede. Yang awalnya mungkin kita beli rasanya sepele banget nih, belinya cuma sedikit begini. Ya, kalian dapat 280 juta setahun sekarang pun udah masih bisa hidup gitu loh. Dengan modal yang mungkin waktu itu ya gede sih, waktu itu mungkin 1 juta gitu ya. Tapi ya itu hal yang masih possible gitu. IPO-nya kapan sih, Cepin? 1991 listing. Mm. Ya, berarti nunggu sampai sekarang berapa? 24 tahun. 23 tahun. Sorry, 33. Ya. Jadi ya ini contoh yang perusahaan ya lu nggak perlu jual sahamnya pun dari dividen yang tiap tahun tumbuh pun ya kalian bisa dapat duit kok. Dan tumbuhnya tuh nggak satu garis lurus pelan begini. Dia eksponensial begini. Gitu. Ya. Know what you are holding. Jadi kita harus tahu emiten apa yang kita beli. Makanya di Roto 1 Billion nanti akan kita jelasin detail ya ini perusahaan apa, kerjaannya ngapain, laporan keuangannya gimana. Itu bakal sering banget kita buka laporan keuangan gitu ya. Apalagi nanti batch baru ini gue akan masukin materi yang lebih berat lagi gitu. Untuk kalian tuh bisa jadi lebih ngerti dengan nganalisa perusahaan yang bagus itu kayak gimana. Ya, jadi investasi jangka panjang itu bukan asal beli. Oh, ini perusahaan bagus, beli aja deh. Kayak BCA, oh BCA 10.000 bagus, beli aja deh. Gak. BCA malah mungkin gak akan masuk ke portofolio gua malah di Roto 1 Billion. Gitu. Kenapa? Karena perusahaannya udah gede. Gitu. Cuannya udah triliunan. Lu ngarepin BCA bagi berapa triliun lagi gitu loh. Gue mending cari perusahaan yang ya nggak terlalu gede-gede amat gitu ya. Mungkin labanya masih 100 miliar setahun misalnya gitu. Atau 500 M setahun misalnya gitu. Ya mungkin beberapa tahun lagi bisa jadi 20 triliun gitu ya. Atau
ya kan kita nggak tahu ya, kayak tadi Cepin aja bisa naik sampai 280 kali gitu. Nah ini ya siapa yang tahu gitu. Yang penting apa? Ya perusahaannya kinerjanya bagus gitu. Dan kalian tahu nggak, invest itu sebenarnya gampang. Warren Buffett tuh selalu bilang kayak, gue nggak akan beli emiten yang gue nggak akan ngerti gitu. Maksudnya apa? Bukan berarti kita itu nggak bisa belajar perusahaannya, tapi contoh ya, eh, kalau suatu teknologi itu kita nggak tahu perkembangannya tuh bisa sengeri apa, misalnya gitu. Ya, dibandingkan kalau lu jualan makan, lu tahu dia hanya akan jualan makan untuk mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Jadi perusahaan yang enak buat diinvest itu adalah perusahaan yang gampang diprediksi. Kalian tahu, kalian bisa yakin, oh dia labanya pasti akan naik, dia labanya kemungkinan besar akan naik, dia nggak susah lah untuk memprediksi kinerjanya gitu. Nah, itu yang menarik buat barang-barang yang diinvest gitu. Ya, jadi itu harus kalian pikirin kalau kalian mau nyari emiten buat diinvest. Semakin rumit perusahaannya, maka akan susah. Tuh. Kalian harus bisa menjelaskan perusahaan ini dalam waktu 1 menit dan orang ngerti. Itulah perusahaan yang layak buat diinvest. Gitu. Tapi kalau kalian ngejelasin perusahaan ini dalam 1 menit aja susah, ya orang nggak ngerti, berarti ya itu belum layak untuk diinvest. Gitu. Karena kalian berarti nggak terlalu ngerti dengan perusahaan ini. Gitu. Itu simpelnya. Ya, makanya ketika kita jual, ya bukan karena harga sahamnya udah naik, tapi karena kinerja fundamentalnya yang memburuk. Gitu loh. Makanya itu pilihan itu yang harus benar-benar dipikirin. Kok gue harus jual? Gitu. Apa yang salah dengan perusahaan ini sampai gue harus jual? Gitu. Ya. Kayak ada row di portofolionya gue yang mungkin belum di Roto 1 billion ini pertama kali gue masukin portofolio untuk gue invest gitu ya. Average ada row gue tuh di 1.200. Sampai hari ini masih hold. Gitu. Gue dapat dividen kemarin nggak usah 40 atau 50%. Ya udah nggak ada masalah. Bukan karena kok kemarin di 4.000 jual nggak? 4.000 kemarin gue jual. Gue jual setengah, 50%. Kenapa gue jual setengah? Karena menurutku di harga itu di overvalue, overprice. Ya uangnya mungkin bisa gue beli. Ya sekarang mungkin di harga 2.000 kan cukup murah. Bisa gue beli gitu. Tapi ya ntar-ntar dulu lah gitu. Ya. Makanya saat terbaik menjual suatu saham adalah ketika kamu menemukan alasan faktor fundamentalnya. Bukan karena harganya. Ya. Kalau Warren Buffett bilang harga itu ilusi gitu loh. Yang kita beli itu bisnisnya. Selama bisnisnya bagus ya kita tahan gitu. Nggak usah ngeliatin harga saham. Harga saham tuh pasti akan ngikut kalau perusahaannya bagus. Itu bonus. Ya. Perbedaan utama mengenai keuntungan dan resiko antara trading sama invest. Kalau trading itu pasti akan ada cut loss. Kayak tadi gue bilang, kalian harus ada titik cut loss-nya. Tapi kalau invest, ya ada satu hal yang kemungkinan besar kita nggak akan cut loss gitu. Ada beberapa investor yang benar-benar investor gede, namanya ada di pemegang saham di perusahaan-perusahaan gede gitu ya, TBK, ada namanya muncul di atas 5% megang perusahaannya gitu ya. Mereka bilang gua nggak akan cut loss gitu. Intinya artinya apa? Artinya ya belinya harus benar sampai-sampai lu nggak perlu cut loss gitu. Kalau ternyata gue nanya, kalau tiba-tiba kinerjanya jadi jelek, fundamentalnya jadi jelek gimana? Cut loss nggak? Gue nggak akan cut loss dia bilang gitu. Berarti apa? Artinya dia percaya sama perusahaannya, analisanya benar gitu. Ya kalau udah benar, analisa benar, masuk ya masuk gitu. Kayak tadi gue bilang, kalau perusahaannya murah, harusnya ya naik. Gitu. Kalau dia nggak naik-naik, ya at least dia berhenti gitu ya. Kayak sekarang lah, ISG lagi jelek, ya at least dia berhenti, ya udahlah aman gitu. Ya, tapi kalau ISG bagus, dia nggak naik juga nggak ada masalah gitu. Yang penting apa? Bukan harga sahamnya. Ingat ya, bukan titik berat itu di harga sahamnya, tapi selalu di kinerjanya. Gitu. Ini gue mau kasih kalian nonton satu cuplikan video. Hmm, ini Jeff Bezos waktu bubble.com kemarin, Amazonnya turunnya parah banget. Sampai ini kan tahun 2000 gitu ya. Habis itu kan habis turun parah begitu ya. Sekarang kalian tahu nomor satu terbesar di dunia ya salah satunya Amazon.
Kalian dengerin apa yang dia ngomong. So most of those internet companies of the dot-com era are out of business. Yeah. You survived. What was it that made you to survive and virtually the rest of them are gone? Well, that whole period is very interesting because the stock is not the company, and the company is not the stock. And so as I watched the stock fall from 113 to 6, I was also watching all of our internal business metrics, number of customers, profit per unit, everything you can imagine, defects, etc. Every single thing about the business was getting better and fast. And so as the stock price was going the wrong way, everything inside the company was going the right way. And we didn't need to go back to the capital markets. We didn't need more money. The only reason, a financial bust like the internet bubble bursting makes it really hard to raise money. But, we already had the money we needed. So we just needed to continue to progress. Wall Street kept saying, well, Ya, jadi itu yang dibilang sama Beat Investors gitu loh. Kayak sekarang, ini relate sama pasar kita sekarang. Mau marketnya turun kayak gimana, ya stock price itu bukan perusahaannya gitu loh. Dan perusahaan itu bukan stock price-nya. Sometimes itu harga sahamnya turun, tapi lihat kinerjanya gimana. Apakah kinerjanya masih stabil, masih oke, masih naik terus gitu ya. Ya itu kesempatan untuk kita masuk gitu loh. Ya, itu bayangin, itu tahun 2000, 113 ya. 113 sampai ke 6 rupiah, 6 dolar harga sahamnya. Itu kan turunnya lumayan dalam gitu. Ya, tapi balik lagi yang ada malah jadi market cap ke satu kemarin sempat gitu. Ya, makanya itu yang penting untuk kalian harus tahu kayak kalau pergerakan harga saham itu ya wajar dia naik turun gitu. Dan penurunan yang sedalam dalam banget itu bisa terjadi bahkan untuk perusahaan yang kinerjanya bagus gitu. Tapi ingat selalu dengan faktor fundamentalnya. Selama kinerjanya masih oke, selama apa fundamentalnya masih oke, penjualannya oke, ya kalian nggak ada hal yang perlu ditakutin untuk eh, pusing. Gue takut nggak ya beli saham begini. Justru ketika ada uang ya, ya santai aja gitu loh. Nggak usah terlalu panik gitu. Karena suatu saat pasti akan balik lagi ke faktor fundamentalnya. Maka yang perlu diingat tuh ini, yang membuat harga saham naik itu laba bersih, bukan hal lain. Gitu. Jadi saham yang nggak punya laba itu tetap bisa naik, tapi belum tentu dapat bertahan. Ya, perusahaan yang bisa cetak laba gede, dia pasti akan terus-menerus naik. Makanya kalau kalian lihat perusahaan-perusahaan yang udah ada di ISG, yang bisa ngecetak laba tiap tahun naik, itu pasti harga sahamnya ya akan terus signifikan naiknya gitu. Sampai dia nggak bisa mencetak laba lebih banyak lagi, barulah dia mulai stuck turun gitu. Contoh Unilever kemarin ya, waktu tahun 2018 nge-stuck nggak bisa cetak laba lebih banyak lagi, ya harga sahamnya selesai. Gitu. Kenapa? Karena waktu itu orang percaya, oh Unilever aman banget, naik terus laba bersihnya, mau harga berapapun, gua beli Unilevernya. Ya, terlalu overconfidence waktu itu. Ya, makanya ketika dia udah mulai stuck gitu ya, harga sahamnya turun. Maka invest itu cari perusahaan yang selalu mencetak laba bersih, yang penting bagi dividen. Nah, ini yang gue mau share ke kalian ya. Diversifikasi itu penting gitu, cuman ya jangan terlalu banyak. Di sini gue kasih contoh. Misal kita cuma megang 5 saham A, B, C, D, sama E. Anggaplah di sini gue cuma beli satu kali 5 juta masing-masing emiten. Gitu. Terus pertanyaannya, kok suatu saat mungkin nggak saham-saham yang kita invest itu bangkrut misalnya, atau turun terus-menerus nggak pernah naik-naik gitu selama 20 tahun ini tahun ya gitu. Selama 20 tahun tuh turun terus nih. Yang E nih tiap tahun turun terus 15% tiap tahun. Sama yang D juga begitu, turun terus nih 5% tiap tahun. Dari 5 juta di tahun ke-20 uang gue cuma sisa jadi 1 juta. Pertanyaanku ke kalian, even ketika perusahaan E ini bangkrut, berapa kerugian yang bisa kalian terima? Ya sebesar uang 5 juta yang kalian masukin ini kan. Ini ya doang hangus. Gitu. Tapi kalau kalian dapat suatu emiten yang labanya bagus, tiap tahun naik,
harga sahamnya juga ikut karena kinerjanya bagus terus, anggaplah satu tahun tuh cuma 15% aja kenaikannya. Maka di tahun ke-20 dari 5 juta itu jadi 81 juta. Ini belum hitung sama dividen, belum nanti kalau kita, oh dia turun nih, FS down atau FS up, masuk lagi, beli lagi gitu. Nah, ini didiamin aja, ini udah jadi 81. Bayangin, ini udah berapa puluh kali lipat, sedangkan resiko untuk kita kehilangan uang cuma satu kalinya. Gitu. Naiknya bisa berkali-kali lipat gitu. Makanya yang namanya invest itu mungkin 5 tahun pertama kalian nggak akan ngelihat, oh gede ya, 5 jutaku cuma jadi 10 juta nih, 2 kali lipat doang 5 tahun gitu loh. Tapi kalau kalian banjangin ke depan, 20 tahun, kalian akan benar-benar ngelihat, oh pertumbuhannya tuh gila banget gitu. Makanya gue selalu bilang ke kalian, apa yang kalian bayar saat ini, mungkin kelihatannya mahal, tapi kalau kalian konsisten jalaninnya, itu nggak akan ada artinya gitu. Maksudnya gini, let's say 1 bulan 5 juta, 1 tahun 60 juta, ya. Oke lah, gerak jalan 1 tahun nih. Kalau cuma 60 juta, dapat dividen 10%, itu cuma 6 juta. Kok berarti gue masih rugi dong 4 juta? Yes, gitu. Tapi kan 60 juta yang kalian punya di portofolio, itu nggak cuma bagi dividen 1 tahun aja gitu loh. Tahun depan masih bagi lagi, 5 tahun lagi masih bagi lagi gitu loh. Terus kalau kalian nambah total tahun depan jadi 120 juta, anggaplah bagi dividen tetap sama 10%. Kalian udah dapat 12 juta. Gitu loh. Dan kalau nanti sudah kecapai 1 miliarnya, kalian dapat dividen, anggap 10%, udah 100 juta. Gitu. Tapi yang tidak berubah apa? Yang tidak berubah adalah konsep gimana kalian cari perusahaan murah, perusahaan bagus, yang bisa kasih kalian cuan terus-menerus. Itu yang paling penting. Gitu loh. Bukan masalah uangnya berapa, tapi ada nggak sih ada orang yang mau ngajarin invest yang bener, nyari dividen? Gua rasa tuh jarang banget. Gitu. Ya, tapi menurutku ke kalian, kalian tuh harus ada mulai start invest. Buat sekuritas nggak menarik. Kenapa? Karena nggak ada komisi tradingnya, kan gitu. Makanya makanya nggak akan banyak orang ngajarin tentang invest. Pasti banyak orang ngajarin tentang trading. Kenapa? Karena trading itu akan memberikan komisi yang buat sekuritas, buat bayar pajak gitu. Tapi kalau invest kan ya beli nunggu gitu loh. Tapi ini gue ajarin ke kalian supaya kalian tuh punya tabungan gitu, punya punya backup ketika suatu saat nanti kalian tiba-tiba gue udah cukup lah dari invest gitu. Nggak mau kerja lagi karena setahun gue udah dapat misalnya 500 juta dari dividen gitu, ya I'm happy for you gitu loh untuk hal itu. Makanya short term itu menarik ya, tapi belum tentu itu bisa dijadiin area untuk invest jangka panjang gitu. Kayak kemarin, bank lagi bagus-bagusnya naik. Ya, semua orang bilang, kok kenapa nggak beli bank aja buat invest gitu. Ya, saat itu bank memang bagus gitu. Tapi tidak buat jangka panjang. Di harga kemarin itu bank itu mahal sekali kalau aku bilang gitu. Makanya kita beli apa? Perusahaan-perusahaan yang murah, kecil, harganya turun. Kayak Pegas dari 1.400 kena berita isu force major turun terus sampai harga Rp1.000. Nah, itu yang kita masuk gitu loh. Kenapa? Karena kita ngelihat secara jangka panjang, gue yakin Pegas itu akan tetap jualan gas, ya, dan semua orang tetap bisa pakai, dan harusnya pemerintah Indonesia itu mudah-mudahan korupsinya lebih kurang gitu ya, karena ya kinerjanya sekarang aja tuh kinerja udah cukup bagus gitu, apalagi kalau pemerintahnya makin benar gitu ya, harusnya eh, makin lebih baik lah gitu. BUMN diliatin banyak kasus kok belakangan ini. Untuk invest fokus ngehindarin sama BUMN atau nggak terlalu peduli. Gue sebisa mungkin ngehindarin sama BUMN. Di portofolio Rotuan Billion itu BUMN kayak cuma ada Pegas sama Tins. Tapi Tins kan memang buat trading value cuma 20%. Gitu. Pegas doang. Itu kemarin sempat Jasa Marga, tapi Jasa Marga juga short term trade doang. Itu kita ngambil, oh ini murah banget gitu ya. Ambil momen dikit gitu. Eh, tapi untuk yang invest jangka panjang, itu mungkin cuma Pegas. Masalah nggak kok? BUMN kan lagi diliatin banyak kasus. Itu dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya juga banyak kasus kok BUMN gitu. Tapi ya
harusnya itu memberikan proses lebih baik. Contoh, korupsi ketahuan, harusnya korupsinya udah mulai yang ketahuan itu kan udah mulai dihilangin gitu. Harusnya itu akan memberi kontribusi bagus buat perusahaan kalau korupsinya sudah hilang. Anggaplah mungkin PGN tidak sebersih itu, ya. Kalaupun dia tidak sebersih itu, gue pun cukup happy. Dia nggak bersih aja, labanya gede banget, bisa bagi dividen gede. Apalagi kalau ketahuan korupsi, dibersihin korupsinya, harusnya kinerja lebih bagus lagi. Gitu. Cuman ya, ini mungkin hanya akan digunakan atau hanya akan gue beli untuk sektor-sektor yang krusial. Contoh, banking. PGN dia monopoli gitu ya. Telkom dia monopoli gitu. eh, apa bukan yang banyak banget perusahaan apa eh, perusahaan BUMN yang bisa banyak kayak Waskita Karya gitu ya, kayak eh, konstruksi-konstruksian lah gitu. Jadi dia harusnya akan lebih diperhatikan karena ya eh, semuanya akan fokusnya ke sana gitu loh. Jadi cukup menarik. Jadi kayak gini, perusahaan BUMN itu kan biasanya dibuat untuk mengerjakan hal yang tidak bisa profit bagi perusahaan swasta. Nah, tapi kalau kayak Pegas, ya dia akan berusaha untuk masuk ke daerah-daerah. Mungkin investasinya gede. Tapi gue yakin nggak akan ada perusahaan lain yang akan nyaingin Pegas juga masuk ke daerah-daerah bikin bikin pipa saluran pipa gas sepanjang-panjang itu untuk alirin gas gitu. Gue nggak yakin gitu loh. Jadi ya dia tetap akan berusaha untuk burn money, tapi jualan gasnya juga pasti akan laku karena semua orang masih akan pakai gas gitu. Ya, jadi itu hal-hal yang perlu dipikirin. Makanya itu ada namanya economic modes kan, kalau kata Warren Buffett. Nah, economic modes ini yang penting untuk kita cek buat perusahaan ini bisa digantiin nggak ya? Seberapa kuat perusahaan ini bisa bertahan gitu loh. Apakah dia bisa dengan gampang disingkirkan sama perusahaan lain atau pendatang baru bisa ngusir perusahaan ini kan itu harus dipikirin. Nah, nanti di batch 4 mungkin ada bocoran buat kalian 1 sampai 3 ya. Kita akan ada perhitungan untuk mengetahui ini seberapa bagus sih economic mode-nya suatu perusahaan. Kapan suatu perusahaan itu bisa dibilang, oh ini perusahaan economic mode-nya tuh bagus banget sehingga dia labanya makin lama makin gede gitu. Apa kinerjanya makin bagus gitu. Nah, itu sebenarnya ada hitungannya. Ada variabel untuk mengetahui oh ini perusahaan economic mode-nya tuh bagus. Nanti akan gua ajarin. Nanti ada di eh, plan kelas gua di next batch. Kita boleh trading, tapi harus ada yang diinvest. Makanya gue selalu ingetin dari awal. Dari pertama gue buka JUC, ya orang-orang mungkin yang ikut dari awal, gue selalu bilang, kalian boleh trading, tapi jangan lupa invest. Gitu. Karena yang ngejagain uang kalian nanti ujung-ujungnya kalau kalian kenapa-napa, ya investmentnya kalian ini. Karena trade tidak selalu menang, tapi invest akan selalu berusaha memberikan kalian uang. Nah, invest ya harus berani averaging down. Gitu. Ya. Banyak trader jago super scalping, tapi jarang kalian dengar ada investor yang jago kan. Nah, makanya gue mau tunjukin ke kalian kalau dari investment pun bisa bikin hidup kalian tuh nyaman, tenang, dan dapat duit kok. Ya. Makanya Road to 1 Billion ini gue buat buat kalian ya, karena gue rasa mumpung banyak perusahaan-perusahaan murah, kalian bisa belajar gitu. Karena ya mungkin beberapa tahun nanti kan ini murah, nanti ISG naik tinggi gitu ya, kalian jadi trade. Oh banyak nih enak nih trade gitu. Tapi nanti waktu market lagi susah, kalian tahu lagi mana yang kalian harus beli, ngumpulin barang-barang murah itu kayak gimana. Ya, nah di sini gue akan munculin, gue beli apa, gue jual apa, semua akan terbuka buat kalian, gue screenshot langsung. Ya, ini kayak gini, orderan buy ya, apa belinya saham ini gitu. Terus portofolionya, update portofolio gitu. Ini waktu masih 42 juta nih portofolionya. Ini modal juga gue rasa 40 juta nih. Ini udah untung 2 juta gitu. Tapi kan orang bilang, kok 40 untung 2 juta berarti cuma untung 5% dong gitu. Ini udah bohong setahun loh berarti 4 bulan lagi setahun. Masa cuma untungnya 5% gitu. Ya harus dilihat. Ini itu nggak bisa kalian hitung 40 juta
naik 2 juta tuh 5%. Karena kan kalian start bulan pertama tuh 5 juta, bulan kedua tuh 5 juta. Ini 2 bulan baru 10 juta kekumpul gitu. Terus bulan ketiga 5 juta, baru kekumpul 15 juta. Jadi ya kan beda gitu loh. Bukan one time shot kalian beli terus nunggu gitu, naik terus-terusan ya. Nggak gitu gitu. Tapi harusnya dengan uang yang makin gede, ya persentasenya makin gede. Ini kalau kalian ngitung apa, kalau matematikanya itu eh, kayak perhitungan berapa persen gitu, harusnya akan lebih dari 5% malah keuntungannya. Ya, portofolio ada yang merah nggak? Ada. Kalian bisa lihat di waktu 40 juta, ada yang merah. Gitu. Ada yang hijau nggak? Ada yang belasan persen juga nih. Ini nggak salah apa ya? Gue lupa. Ya. Nah, ini juga ada rekaman, kalian bisa nonton itu, nggak cuma kelas doang, tapi selama 1 tahun kalian mau ngulang nonton ya nggak masalah gitu ya, ada rekamannya. Jadi kalau sibuk nggak bisa ikutan kelasnya, kalian bisa nonton rekamannya. Nah, ini apa, price listnya buat yang baru itu di sini ya 10 juta. Tapi nanti kalau kalian mau perpanjang itu bisa ada dua opsi, 5 atau 8. Nah, ini yang terakhir. Portofolionya kita di Ubat satu itu 90,9. Itu ini belum masuk dividen apa ya? Dividen, ada beberapa dividen yang belum masuk gitu. Ini Astra hari ini masuk lumayan dapat 90. Ini modal cuma 85. Sekarang udah 90. Berarti udah plus 5 juta. Ini belum semua bagi dividen lagi ya. Jadi harusnya masih cukup menarik. Nah, kayak tadi gue bilang, Road to 1 billion itu judulnya Road to 1 billion. Target kita ada 1 M. Tapi ketika mencapai 1 miliar, bukan masalah uang 1 miliarnya, tapi 1 miliar ini bisa generate money buat kalian tuh berapa banyak. Gitu. Harapan gua ketika kita udah kekumpul 1 M, itu kita dapat dividen yield setahun itu 20%. So kalian dapat setahun itu dapat 200 juta. Nah, 200 juta kalau kita bagi 12 gitu ya, berarti sebulan itu masih sekitaran 12 ya. 10. Ya, 12 juta. Ya, sekitaran 13 lah, 13-14 juta. Gitu. Ya kan? 15 kali, sorry, 200 bagi 12. 1, 8. 80 itu berapa? 6, 7, 6, 16 juta. Ya, ini udah lumayan banget gitu loh. Ya, itu yang paling penting. Jadi banyak orang punya 1 miliar, tapi karena di tradingin yang ada malah ya bisa jadi turun, bisa jadi naik gitu. Nggak pasti. Tapi kalau kalian punya satu emiten yang pasti generate kalian money, dividen tiap tahun gitu ya. Ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali ya. Kalian bisa dapat misalnya 20% ya, kalian dapat 200 juta gitu loh. Dan tahun depan kalau perusahaannya bagus bisa jadi kalian dapat 25%, bisa jadi 30%, bisa jadi 40% ya begitu seterusnya. Dan ada orang bilang, kok nanti ada inflasi, uangnya nanti kelihatannya sekarang 200 juta itu gede. Itu biarin perusahaan yang ngurusin. Makanya kita nyari perusahaan bagus supaya dividennya naik lebih besar daripada inflasinya naik. Ya. Kok kalau ada crash kayak 2020, Porto Invest ditahan atau dijual dulu, beli lagi di bawah. Di 2020 itu banyak perusahaan-perusahaan yang eh, mahal gitu. Jadi mungkin ya kita akan berapa jual kayak kemarin Jasa Marga kita sell gitu ya. Sampai hari ini kok belum pakai nih uangnya. Kalian bisa lihat nih. Ini ada cash 4 juta nih. Ini belum sama top up 5 juta nih. Ya. Ini kan mungkin ya besok atau Senin gue baru top up 5 juta. Ini baru kemarin gue jual Jasa Marganya. Ada dapat duit cash 4,6. Ini belum kepake sampai sekarang gitu. Gue masih nunggu gitu. Dan kita pasti akan ada jual gitu. Nah, harga saham itu kalau dia masih murah, ya dia nggak akan turun terlalu banyak. Kalau dia udah mahal, dia akan turun banyak gitu. Dan ketika begitu, gimana ya? Kalian punya, kalaupun kalian nggak jual, kalian masih dapat dividen. Dari dividen kalian bisa average down, lumayan gitu loh. Ya, ada lagi pertanyaan? Jadi ini penjelasan gue buat Road to 1 Billion karena ini udah tanggal 31, mungkin ada beberapa orang kok nunggu awal bulan gitu ya, sampai Minggu gue tunggu. Terus nanti Senin kan kita udah mulai start untuk kelas untuk yang batch 4 nih Road to 1 Billion. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke ya. Oh sorry mau tanya terakhir, untuk modal 10 juta kira-kira dalam setahun bisa balik berapa ya? Modal 10 juta. Nggak tahu nih 10 juta sebulan atau cuma 10 juta sekali shot. Gitu.
ya harusnya dengan ISG sekarang murah ya mudah-mudahan bisa dapat 20% lah tahun ini gitu. Tapi kan 10 juta pendaftaran. Ya tergantung uang kalian berapa. Kalau uang kalian 1 miliar, 100 juta kan beda dapatnya gitu loh. Karena targetnya kita adalah dividennya itu. Kok Chris nanti RTOB 4 dan 1 stock picknya sama atau beda? Thanks. Eh, jadi kan ada 2 batch ya. Yang 1 sama 3, 2 sama 4 gitu. Nah, 1 sama 3 itu satu stock pick gitu. 2 sama 4 itu satu stock pick. Jadi kalau dibanding 4 sama 1 masih beda. Gitu. Tapi nanti yang dapat saat yang ikut batch 3 tetap dapat batch 4, yang ikut batch 4 tetap dapat yang batch 3. Jadi kalian bisa punya opsi yang lebih banyak. Cara ikut kalian nanti kontak ke Dina ya. Kalau untuk pertanyaan nanya ke Dina. Oke, ini udah akhir bulan, gue tunggu sampai hari Minggu karena Seninnya udah mulai kita start untuk batch 4 gitu. Dan sisa slotnya cuma 7 apa 12 gitu. Ya, gue nggak mau terlalu banyak. Gue batasin. Oke, thank you semuanya. Udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di bulan depan dan semoga cuan. Ya, ISG lagi turun. Mudah-mudahan batch ini panen. Kalau kalian punya uang dana cukup gede untuk buat diinvest itu jauh lebih menarik gitu. Karena ya harusnya kita akan cari barang-barang murah, turunnya nggak terlalu dalam gitu. Bisa masuk lumayan. Gitu. Kalau kemarin ya bayangin waktu di batch 1, 2, 3 itu ISG masih di 7.300, 7.200 itu pun bisa bikin portofolio kita stabil. Apalagi sekarang dengan banyak perusahaan-perusahaan murah begini ya itu enak banget sih. Gitu. Mudah-mudahan tahun ini lumayan dapatnya gede. Kok kalau mau pisahin akun trading sama invest, bikin akun kedua di JOC ada minimal buka nggak? Itu tanya ke Dina. Bisa, udah bisa mulai dikasih. Gitu. Untuk yang ikut Roto 1 Billion kayaknya bisa lebih fleksibel bukanya akun kedua. Oke, sip ya. Itu aja. Thank you semuanya. See you di next class. Bye-bye.